Mas, bisnis Anda bisa hancur gara-gara SOP. Loh, kok bisa coach? Bukankah SOP itu dibuat untuk agar bisnis bisa stabil, bisa terstandarisasi? Nah, yuk kita bahas. My Coach, the great online business coaching. Setidaknya ada 3 kesalahan fatal yang membuat perusahaan itu justru mandek gara-gara SOP. Yang tadinya SOP itu diharapkan sebagai standar kerja bagi karyawan, ini SOP-nya malah salah kaprah. Apa aja kesalahan-kesalahan itu? SOP itu disusun tidak linier. SOP itu justru dibuat parsial berdasarkan departemen-departemen. Jadi kalau kegiatan operasional khusus membuat SOP sendiri, marketing membuat SOP-nya sendiri. Padahal SOP ini harus dikerjakan linier, mulai dari konsumen datang, dilayani oleh bagian operasional, sampai bagian pembayaran, dan after sales-nya semuanya connect. Banyak banget pengusaha yang nggak paham ini sehingga mereka membuat SOP yang akhirnya ujung-ujungnya beradu. Saya punya satu contoh kasus. Saya bersama teman di Jakarta sedang makan di sebuah kafe. Nah, teman saya pesan secangkir kopi. Yang datang adalah kopi dengan cup kertas. Teman saya mengatakan, aduh, ini kok harganya mahal tapi kopinya cuma di cup begitu aja. Apa nggak bisa dikasih dalam bentuk gelas? Kemudian si waitersnya, oh sebentar ya. Nah, dia ke belakang sebentar dan balik lagi. Mohon maaf Kak, memang begini SOP-nya. Waduh, tentunya kita kecewa banget gitu ya. Karena kopinya mahal-mahal, tempatnya cozy, cuma dikasih dalam bentuk cup yang kayak take away gitu. Nah, ini banyak banget karyawan yang berlindung di balik SOP. Sehingga ketika konsumen komplain, ujung-ujungnya cuma mereka mengatakan, memang begini SOP-nya Kak. Nah, Anda sebagai direktur atau owner, bisa jadi nggak dengar keluhan ini dari konsumen. Karena belum tentu ini dianggap sebuah kesalahan. Bisa jadi staf Anda menganggap ini hal yang biasa. Sehingga apa? Tiba-tiba konsumennya lari, pindah, ya tiba-tiba outlet Anda sepi aja. Kenapa? Karena SOP-nya tidak nyambung antara satu departemen dengan departemen yang lain. SOP tidak disusun berdasarkan core value, alias SOP ini cuma dibeli doang. Anda beli SOP cara penyajian makanan, begini, begini, begini. SOP cara pembayaran, begini, begini, begini. Padahal masing-masing perusahaan itu punya value-nya sendiri. Lalu coach, apakah saya salah ketika membeli SOP yang sudah jadi? Bukannya salah, tetapi Anda hanya sekedar copy paste dan karyawan menjalankan SOP tanpa ruh, tanpa tahu esensinya. Mereka cuman menjalankan seperti robot aja. Ujung-ujungnya konsumen akan kecewa dan konsumen merasa ini kaku banget ya layanannya, nggak asik. Akhirnya mereka pindah ke kompetitor yang lain. SOP berubah hanya dengan lisan. Contohnya nih, Anda sebagai direktur atau manajer di perusahaan Anda, ketika merubah SOP itu hanya berdasarkan lisan. Oh, ini untuk pelayanan harus melakukan ini. Tanpa dirubah dari dokumennya. Akhirnya apa? Ketika berganti karyawan yang baru itu nggak ngerti SOP yang baru. Yang dia tahu SOP yang lama. Padahal Anda sudah merubah dengan lisan Anda atau dengan perintah saja. Akhirnya Anda kecewa, Anda merasa karyawan ini nggak kompeten, karyawan ini udah capek dibilangin tapi nggak berubah-berubah. Padahal untuk merubah sebuah rangkaian SOP, itu ada analisa tertentu. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal ngomong doang. Nah, jadi itu 3 kesalahan yang kita harus perbaiki ya, kawan-kawan para entrepreneur semuanya. Semoga bisnis Anda justru makin berkembang dengan adanya SOP. Bukan hancur berantakan, bukan karyawan yang menjadi robot. Tetapi karyawan justru memiliki standarisasi yang tinggi karena Anda punya SOP yang juga tinggi standar dan kualitasnya. Nah, sekarang yuk komen di kolom komentar apa yang Anda rasakan di bisnis Anda ketika menerapkan SOP ini. Jumpa di video berikutnya. Bye-bye.